Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Auliani. Di sini saya akan membahas tentang public speaking. Pasti teman-teman di rumah udah nggak asing ya ketika mendengar kata public speaking. Public speaking itu pasti yang kalian dengar, yang kalian ngerti kayak gimana ngomong di depan banyak orang, terus gimana bisa berinteraksi dengan banyak orang. Benar sih itu artinya, cuma dalam pengertian yang sesungguhnya public speaking ialah seni berpidato di mana berkomunikasi dengan banyak orang di depan publik. Nah, ternyata di public speaking itu ada metode-metodenya loh. Yang pertama ada impromptu style. Impromptu style itu apa sih teman-teman? Impromptu style itu lebih mengacu pada improvisasi. Improvisasi itu di mana tidak tersedia naskah. Jadi langsung di depan umum tuh kita berbicara aja apa yang di otak. Nah, biasanya impromptu style itu dilakukan oleh tenaga profesional, misalnya seperti Sherly Sanavita. Mereka kan biasanya ngobrol di depan orang tanpa megang teks kan. Nah, itu dia yang disebut impromptu style. Yang kedua, manuscript style. Nah, manuscript style itu berpacu pada naskah. Jadi berpidato di depan banyak orang tapi menggunakan naskah. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh banyak orang ya, karena takut ada kesalahan atau tidak mengacu pada teks dan lain sebagainya. Metode yang ketiga ada memorize style. Nah, memorize style ini biasanya mengacu pada hafalan. Jadi, ketika orang ingin berbicara di depan, mereka sebelumnya menghafal terlebih dahulu dari kata per kata supaya tidak ada yang salah penafsiran. Yang keempat ada extemporary style. Nah, extemporary style ini biasanya sangat dianjurkan oleh para profesional ketika berbicara di depan, seperti itu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tujuan public speaking. Kalian pasti bingung kan, kayak kenapa sih kita harus belajar public speaking gitu? Tujuannya tuh apa buat diri kita sendiri? Yang pertama, memberikan motivasi. Ketika kita bisa berbicara di depan banyak orang dan kita memiliki skill untuk memberi semangat kepada banyak orang, itu tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi orang yang kurang semangat akan menjadi semangat ketika kita menyampaikan suatu hal yang membuat mereka bangkit gitu. Yang kedua, menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi lewat public speaking biar orang-orang tuh tahu apa sih yang kita omongin, apa sih yang bakal kita sampaikan ke banyak orang. Gitu loh, guys. Yang ketiga, mengendalikan situasi. Nah, mengendalikan situasi misalnya dari beberapa kejadian lagi ricuh, terus kita mengendalikannya lewat apa? Lewat ngomong kan. Nah, lewat berbicara kepada banyak orang kayak gitu. Itu juga perlu teknik public speaking loh dan keberanian. Yang terakhir, menghibur. Ini juga biasa dipakai oleh para pelawak-pelawak di TV gitu. Kayak Bintang Emon, itu juga Bintang Emon kan selalu menghibur kan. Nah, itu juga sebenarnya butuh teknik public speaking, guys. Gitu. Nah, dari tujuan semua itu, kalian bisa menyimpulkan kan bahwa ternyata public speaking itu perlu di setiap keadaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat public speaking. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita bisa berbicara depan orang dan mempengaruhi banyak orang, bisa membangkitkan semangat banyak orang, secara tidak langsung itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Yang kedua yaitu menumbuhkan leadership. Kenapa menumbuhkan leadership? Kebanyakan pemimpin itu mereka yang bisa berbicara di depan dan juga bisa mengelola kata untuk menyemangati mereka, terus memimpin jalannya roda organisasi, kepemimpinan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menyampaikan ide. Biasanya Terus yang ketiga itu ialah biasanya menyampaikan ide. Biasanya kita ketika ngobrol di depan, tiba-tiba suka ada ide muncul di otak gitu kayak tring tring. Nah, itu tuh sebenarnya melatih otak kita juga public speaking, guys. Yang terakhir yaitu menjadi lebih persuasif. Nah, dari manfaat banyak public speaking, apakah kalian berminat untuk belajar public speaking? Harus dong minat. Nah, ketika kita banyak mendengarkan orang lain berbicara, otomatis kita juga mengamati gitu. Masuk ke dalam diri kita kayak, oh ternyata dia tuh ngobrolnya kayak gini ya. Berarti nanti kita kalau ngomong mungkin bisa pakai cara kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman, banyak belajar dari orang-orang keren lah gitu. Cukup sekian dari saya tentang apa yang saya sampaikan tentang public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.